Jenderal senior sekaligus pemimpin junta militer Min Aung Hlaing resmi mengukuhkan kekuasaan politiknya di Myanmar melalui pemungutan suara di parlemen yang didominasi militer dari Naypyidaw. Sosok di balik kudeta 2021 ini kini menjabat sebagai presiden. Informasi selengkapnya terangkum dalam flash news berikut ini. Suasana di Parlemen Uni Naypyidaw pada Jumat pagi tampak dijaga ketat saat para perwakilan militer dan anggota parlemen tiba untuk menentukan pemimpin baru negara yang tengah dilanda konflik tersebut. Meski sesi sidang tertutup bagi jurnalis, layar televisi di luar aula menyiarkan langsung momen yang mempertegas cengkraman kekuasaan militer. Min Aung Hlaing berhasil memperoleh 429 suara, jauh mengungguli kandidat lainnya, U Nyosof dan Daw Nani Niaye. Kemenangan ini secara resmi mengangkat pria berusia 69 tahun tersebut dari panglima tertinggi menjadi presiden Myanmar. Peralihan jabatan ini dipandang sebagai langkah formalitas bagi tokoh yang dikenal sebagai dalang kudeta tahun 2021 terhadap pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Lulusan Hukum Universitas Yangon dan Akademi Layanan Pertahanan tahun 1974 ini kini memegang kendali penuh atas struktur politik dan militer Myanmar. Sementara itu, posisi wakil presiden kini dijabat oleh U Nyosof. Teror ledakan kembali mengguncang Pakistan. Sebuah serangan bom mobil yang menargetkan kantor polisi di distrik Banu mengakibatkan setidaknya 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Hingga kini, ketegangan masih menyelimuti kawasan tersebut di tengah operasi pembersihan puing. Kekacauan pecah di kantor polisi Domel, distrik Banu, sesaat setelah sebuah bom mobil meledak hebat pada Jumat malam. Rekaman video menunjukkan kerusakan parah pada bangunan fasilitas keamanan tersebut, menyisakan tumpukan puing dan asap yang membubung. Setidaknya 26 orang dilarikan ke rumah sakit provinsi, dengan belasan diantaranya harus mendapatkan perawatan intensif di ruang gawat darurat akibat luka yang cukup serius. Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengutuk keras serangan bunuh diri ini. Meski kerusakan yang ditimbulkan sangat masif, sejauh ini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi teror tersebut. Pihak berwenang kini tengah memperketat pengamanan di wilayah perbatasan guna mengantisipasi serangan susulan. Ratusan supir taksi melumpuhkan jalanan Brussel, Belgia, sebagai bentuk protes atas melonjaknya harga bahan bakar dan ketidakadilan kebijakan platform transportasi. Aksi blokade ini dipicu oleh krisis ekonomi yang diperparah oleh ketegangan konflik di Timur Tengah. Kemacetan panjang terlihat di sepanjang Boulevard Pacheco, Brussel, saat ratusan taksi membunyikan klakson secara serentak. Para pengemudi memblokir jalur utama untuk menyuarakan keresahan mereka atas beban biaya yang kini dianggap mencekik. Kenaikan harga minyak dunia yang sempat menyentuh angka $100 per barel akibat ketegangan di Timur Tengah berdampak langsung pada biaya operasional para supir. Situasi ini diperparah dengan tingginya potongan komisi dari platform aplikasi yang dianggap eksploitatif. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menuntut kesetaraan status dan hak yang sama bagi seluruh pengemudi. Mereka membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap diskriminasi dan mendesak pemerintah untuk lebih mendengarkan nasib pekerja lapangan ketimbang kepentingan perusahaan besar. Serikat Supir Taksi Belgia atau UCLB mendesak adanya perombakan regulasi, termasuk penetapan tarif bersih minimum dan pembatasan komisi. Mereka memperingatkan bahwa tanpa solusi konkret dari pemerintah, sektor taksi di Belgia akan terus berada dalam kondisi kritis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.